Maka gunakanlah cara berpikir yang benar dan baik. Jangan kita sungsang dalam berpikirnya. Dalam urusan dunia pandai memilih yang banyak, tapi dalam urusan akhirat tak pandai memilih yang terbaik. Itu yang salah Bapak Ibu. Jadi kita memahami takdir tadi itu berdasarkan dorongan hawa nafsu. Tidak berdasarkan namanya bayan dan ilzam secara sempurna dan baik itu Bapak Ibu. Jadi, apapun peristiwa yang terjadi pada diri kita, secara kodoknya, secara hakikatnya, tidak ada yang berubah Bapak Ibu. Secara pandangan syariat saja yang berubah. Maksudnya bagaimana? Kalau Ustadz bertanya kepada Bapak Ibu, ya, takdir itu bisa berubah enggak Bapak Ibu? Tidak berubah. Dari mana Bapak Ibu mengatakan takdir tidak berubah? Dari kacamata apa? Kacamata syariat atau kacamata hakikat? Kacamata hakikat. Ya, kodo ini kacamata hakikat nih. Sedangkan qadar ini kacamata syariat. Nah, lihat. Secara kacamata hakikat, takdir tidak akan pernah berubah. Namun secara kacamata syariat, takdir itu berubah. Secara syariatnya berubah karena ada usaha dan ikhtiar, ada doa di situ. Kan berubah tuh. Kalau kita ingin pandai, ingin pintar, tentu kita belajar, tentu sungguh-sungguh. Jadi secara syariat, sebabnya kita belajar sungguh-sungguh diiringi dengan doa, maka kita menjadi pintar dan pandai. Dari tidak pandai menjadi pandai, kan berubah tuh. Namun secara hakikatnya, walaupun kita sungguh-sungguh belajar, berusaha diiringi dengan doa, sehingga kita menjadi orang yang alim, orang yang pandai, itu juga sudah tertulis di dalam kodoh ini. Kita belajar sungguh-sungguh dengan ikhlas, diiringi dengan doa, ada tertulis di sini. Secara syariat saja nampaknya berubah, tapi secara hakikatnya dia tidak berubah. Dia hanya menjalankan ketetapan dan ketentuan yang sudah sempurna tertulis di dalam catatan kitab itu. Jadi memahaminya supaya mudah, secara syariat berubah, secara hakikat tidak berubah. Karena apa yang kita lalui di alam dunia, apa yang kita perbuat di alam syariat itu untuk menzohirkan kenyataan yang telah sempurna di dalam catatan kitab lu di alam hakikat itu yang sebenarnya. Contoh yang kedua, Ustadz mau nanya sama Rami lah. Ketika Rami berdoa setelah sholat tarawih, ada berdoa tadi. Apakah Rahmi meminta kepada Allah sesuatu yang belum dituliskan, sesuatu yang belum ditakdirkan, atau minta kepada Allah tadi sesuatu yang telah dituliskan atau ditakdirkan? Itu alhamdulillah. Walaupun Bapak Ibu berdoa, apapun lapas doanya, apapun hajat dan keinginan Bapak Ibu, Ustaz kan tidak tahu. Ketika Bapak Ibu berdoa tadi habis sholat tarawih, kita meminta kepada Allah bukanlah meminta sesuatu hal yang belum dituliskan, bukan meminta sesuatu yang belum ditakdirkan. Apa yang kita minta, apa yang kita sampaikan tadi dalam doa kita, itu adalah sesuatu yang sudah tertulis di dalam catatan kitab lu. Baru kita tahu itu yang tertulis dalam catatan kitab lu setelah terlatah dan terlapas dia melalui lisan dan kata-kata kita itu. Rupanya apa yang terlatah, terucap pada lapas dan kata-kata, itulah sebenarnya yang tertulis di catatan kitab lu itu. Oh, rupanya diijabah keinginan kita. Ketika keinginan kita diijabah, itu juga waktu kita berdoa tadi, di sini sudah tertulis juga kamu berdoa akan diijabah, udah tertulis juga di sini.
Secara syariatnya berubah, namun secara hakikatnya dia tidak berubah. Dia menjalani apa yang telah dituliskan Allah di dalam catatan kitab lu, kita jalani di alam syariat. Ini yang disebut namanya dengan qadar tadi itu. Oh, Bapak Ibu mau pakai baju apa aja tadi di almari ada 5 pasang. Ya. Apakah Bapak Ibu memakai baju yang ini? Ya. Yang sudah tertulis atau yang belum tertulis? Yang sudah tertulis. Apa buktinya bahwa itu sudah tertulis, Pak Faisal? Di almari tadi ada 5 pasang bajunya. Yang sudah tertulis atau belum tertulis? Ya sudah tertulis. Dari mana tahunya tertulis? Nah, ya setelah baju itu dipakai, itulah makna yang sudah tertulis tuh. Tapi kalau masih alun dipakai, alun ditulis lera. Allah tertulis juga tuh Pak Faisal. Namun belum dialami, belum terjadi dia. Masih dalam catatan kitab qadhahnya, kitab luh itu. Allah tertulis juga, tapi belum zahir. Baru dia zahir, baru dia nampak tertulisnya di sini setelah kita apa? Aiku yang baju yang tertulis dalam kitab luh tadi itu. Namun ketika Pak Faisal memilih baju yang warnanya hitam pink ini sudah Pak Faisal ketahui bahwa itulah yang telah ditakdirkan Allah untuk Pak Faisal hari ini pakai malamnya. Pak Faisal pakai baju ini sudah Pak Faisal ketahui bahwa di dalam catatan kitab lu Pak Faisal memakai baju itu. Udah diketahui waktu memilih-milih itu? Belum. Kan masih dalam kodok. Sedang memilih-milih ya. Belum diketahui. Baru kita ketahui setelah zahir dipakai. Rupanya ikunya wujud yang telah dituliskan Allah dalam kitab lu itu sebenarnya. Makanya di dalam syariat ini memahami secara ilzam, kita ada usaha enggak tuh? Ada ikhtiar enggak tadi tuh? Ada usaha dan ikhtiar kita memilih mana yang rancak, mana yang cocok kok. Iku acur pakai ikulah sekali-sekali. Itu namanya. Makanya setelah kita sempurnakan usaha dan ikhtiar kita, kembalikanlah kepada Allah. Disitulah nyatanya Allah itulah yang memberi bekas dari setiap pilihan kita. Di mana letaknya Allah memberi bekas setiap pilihan kita? Disitulah nyatanya sama basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayatnya Allah. Itu yang katakan usaha itu. Jadi tidak ada pilihan awak, nyatu pilihan Allah. Ini hakikat. Kalau secara syariat nampak pilihan kita. Secara hakikat nampak nyatanya pilihan Allah. Gabungkan lagi kedua-duanya, dipatrikan lagi. Pandai enggak Bapak Ibu cara mempatrikannya? Pada Niko dulu. Secara syariat pilihan kita, secara hakikat pilihan Allah. Bagaimana cara kita mempatrikannya? Secara syariat nampak pilihan kita, secara hakikat nampak pilihan Allah. Coba patrikan antara syariat dengan hakikat. Apa yang kita pilih itulah sebenar-benarnya nyata pilihan Allah. Itu mempatrikannya tuh. Secara syariat nyata pilihan kita, secara hakikat nyata pilihan Allah. Kan masih ada 2 wujud di situ tuh. Sekarang pilihan kita kan tidak memberi bekas kan? Pilihan kita kan tidak ada. Yang ada hanya pilihan Allah. Kalau yang ada hanya pilihan Allah, itu maknanya apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan, itulah sebenar-benarnya nyata pilihan Allah yang berlaku. Wa ma tasauna illa ayyasha Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi ayat yang pertama menjelaskan tentang perbuatan ini wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu, lalu Allah pula lah yang memperbuat apa yang kamu perbuat. Kan nampak pada perbuatan tubuh.
Ayat yang kedua, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Dan tidaklah kamu bisa berkehendak melainkan atas kehendaknya Allah. Kan niat jatuhnya tuh. Niat kita itu terbitnya daripada Allah. Nah, kita telusuri. Apa yang diperbuat tubuh itu nyatanya kehendak hati. Apa yang diperbuat oleh kehendak hati itu nyatanya kehendaknya Allah. Patrikanlah itu. Cara mempatrikannya gimana? Apa yang diperbuat tubuh itulah sebenarnya nyatanya kehendak Allah. Nah, itu mempatrikannya itu. Makanya tidak ada kehendak kita, tidak ada ikhtiar kita di situ. Yang ada kehendak dan ikhtiar Allah. Jadi apa itu kehendak Ustadz? Apa itu ikhtiar Ustadz? Kalau tidak ada kehendak dan ikhtiar kita. Yang dikatakan kehendak dan ikhtiar itu nyatanya sifat Allah pada diri kita. Sifat yang mana tuh Bu? Sifat yang 7. Sama, basar, kalam, ilmu, kodorat, iradat, dan hayat. Itu yang sebenarnya Bapak Ibu. Memahaminya. Kalau kita sudah benar cara memahami ini, inilah hidup kita itu berlapang dada kita, ikhlas dan istiqomahnya kita. Ini dalam menyikapinya. Ya, yang terakhir, ya. Walaupun kita ada yang ditempatkan Allah di neraka, ada pula yang ditempatkan Allah di surga, ya. Bagi orang yang sudah makrifat, ya, mau diletakkan di mana saja, dia tidak akan pernah berkeluh kesah. Kalaulah memang ditakdirkan Allah tempatnya di neraka, kalau memang di situ pula lah ridhonya Allah kepada kita, insya Allah tidak apa-apa. Ya. Tidak akan menghanguskan dan tidak akan membakar dia. Lihatlah Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim Khalilullah dilemparkan oleh raja apa namanya? Namrud ke dalam tumpukan api, baru padam api itu baralamu ya. 40 hari. 40 hari. Ada yang menjadi sampai bulan. Hidup tadi itu. Walaupun api itu bersifat panas, hangat, angin, membakar, tapi kalau Allah ridho kepada dirinya pada saat dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalamnya, api itu tidak membakar di situ. Ya. Walaupun zahirnya sifat api membakar, apa sebabnya sifat api membakar? Karena ada kudrat Allah di situ. Karena ada iradat Allah di situ. Kalaulah api itu membakar karena ada kudrat dan iradat Allah di sana, itu artinya tidak selama api itu sebenarnya itu membakar. Ya. Api itu tidak selamanya bisa menghanguskan dan bisa membakar. Pahamnya begini Bapak Ibu. Ustaz ulangi lagi. Kalaulah api itu sifatnya membakar, ya. Itu membakarnya sifat api karena nyatanya sifat kudrat dan iradat Allah di situ. Disitulah api itu sifatnya membakar. Itu maknanya. Kalaulah api itu sifatnya membakar karena nyatanya kudrat dan iradat Allah, itu maksudnya tidak selamanya api itu bersifatnya membakar. Contohnya apa? Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan dalam tumpukan api yang besar, maka api di situ tidak menghanguskan dan tidak membakar dirinya. Kenapa? Karena sifat membakar itu, sifat nyatanya kudrat dan iradat Allah pada api itu dicabut Tuhan. Allah cabut sifat kudrat dan iradat pada api yang membakar tadi itu. Makanya api itu tidak lagi sifatnya membakar. Karena dia membakar karena ada sifat kudrat. Dia menghanguskan karena ada sifat iradat. Kudrat iradat itu sifat siapa tuh? Sifat Allah. Maksudnya tidak selamanya api itu bersifat membakar dan menghanguskan. Contohnya Nabi Ibrahim.
Karena api itu membakar, karena sifat kudrat dan iradat Allah nyata pada api. Tapi ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, sifat kudrat dan iradat Allah pada api tadi itu dicabut Allah. Api saya yang nampaknya, anginnya tidak boleh dok. Maka disitulah dikatakan oleh Allah itu, ya narukuni bardan wa salman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau. Selamatkanlah kekasihku Khalilullah Ibrahim. Dicabut Allah, sifat kudrat dan iradat api yang membakar tadi itu hilang dia. Karena dia membakar, karena ada sifat kudrat. Dia bisa dingin karena juga kudrat dan iradat Allah. Tak ada lagi di situ. Hilang sifat kudrat Allah yang membakar tadi, maka dia menjadi dingin di situ. Itu memahaminya. Kalau kita sudah lebur diri kita ke dalam dirinya Allah, wujud kita telah lebur ke dalam wujudnya Allah, sifat kita telah lebur ke dalam sifatnya Allah, maka yang nyata, yang wujud semata-mata hanyalah wujud dan sifatnya Allah, Bapak Ibu. Disitulah letaknya kita tuh ridho dalam menjalankan ketetapan dan ketentuan Tuhan. Inilah yang diungkapkan oleh Rabi'atul Al-Adawiyah, Bapak Ibu. Rabi'atul Al-Adawiyah pada suatu saat dia menenteng lah atau Pak menenteng lah. Menjinjing. Ditentengnya ya sebelah suuknya itu sembiaya, yang sebelah kidanya obor. Ya, kanan ini ada seember air, kidanya ini obor. Lalu pergilah dia ke pasar, tempat orang ramai. Lalu ditanyalah oleh orang ramai, wahai Robiah, apa yang kau bawa itu? Apa jawaban Robiah? Yang aku bawa ini adalah seember air di tangan kananku dan obor di tangan kiriku. Untuk apa kamu lakukan itu, wahai Robiah Al-Adawiyah? Satu ember air yang ada di tanganku ini, aku ingin memadamkan api neraka, supaya orang yang beribadah kepada Allah tidak lagi takut karena api neraka. Makanya aku bawa air untuk memadamkan api neraka itu. Sedangkan obor yang aku bawa ini, aku ingin membakar surga, supaya orang yang beribadah kepada Allah itu tidak lagi harap kena surga. Makanya aku bakar. Kalaulah neraka telah aku padamkan, sehingga tidak ada lagi orang takut akan neraka. Kalaulah surga aku bakar, tidak lagi orang yang harap akan surga. Disitulah hati dan jiwanya betul-betul sempurna, menyerahkan dirinya kepada Allah bulat-bulat. Bule-bule bahasa awaknya Pak Haji. Bulenya lah bisa digolongkan, picak lah bisa dilayangkan tuh. Itulah yang dikatakan waliullah tuh, inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya waliku, kekasihku, kata Allah, dia tidak khawatir dalam menjalankan kehidupan di alam dunia sebagai bentuk cerita dan sandiwara aku. Dan dia juga akan tidak pernah takut dalam menjalani kehidupan di akhirat. Kenapa? Karena semuanya itu diserahkannya bulat-bulat seutuhnya kepada aku. Jadi dia tidak bersandar kepada dirinya, tidak bersandar dia kepada amalannya, tidak bersandar dia kepada wiritannya, tidak pula dia bersandar kepada ilmu dan makrifatnya. Akan tetapi dirinya, wiritannya, amalannya, ibadahnya, ilmunya, ma'rifatnya, semuanya diserahkan kepada Allah. Itulah orang yang telah berada pada maqam yang aman itu. Innal muttaqina fi maqamin amin. Orang-orang yang bertakwa, diri mereka telah berada pada maqam aman. Maqam aman itu maqam selamat. Di mana dikatakan dia berada pada maqam aman dan selamat pada saat
dia telah kembalikan hak Allah itu semuanya. Ya. Diserahkannya hak Allah itu kembali, disitulah dia selamat. Ya. Inilah orang yang yakin bertuhan kepada Allah itu. Inilah maksudnya Bapak Ibu dalam memahami qada dan qadar ini, ya, kita mesti pandai mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir kita itu. Ya, kalau akal pikir kita belum yakin, kalau hati kita belum yakin, maka ajak dan serulah akal dan hati kita itu untuk mengimani akan Allah. Jadi kalau hati dan akal telah mengimani akan Allah, disitulah dia itu berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah. Fa may yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa, ya, aku beri dia hidayah, aku beri dia petunjuk, aku mantapkan ma'rifat di dalam dirinya, aku bukakan rahasia diriku pada dirinya, fahuwal muhtadi. Dialah orang yang benar-benar mendapat hidayah dan petunjuk. Jadi sebenarnya orang mendapat hidayah petunjuk itu adalah Allah telah membukakan rahasia tabir dirinya kepada hambanya yang dikehendakinya. Itulah sebenarnya petunjuk itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah mendapatkan sebenarnya petunjuk, Allah dah kenalkan, Allah dah bukakan tabir rahasia dirinya kepada diri kita. Di situ letaknya la khaufun alaihim walam yahzanun. Tidak ada lagi rasa gamang dan ragu dalam hal menyikapi hidup di dunia sampai nanti di akhirat. Yang ragu dan gamang itu adalah orang yang bersandar dengan dirinya, bersandar dengan amalannya, bersandar dengan ibadahnya, bersandar dia dengan usaha dan ikhtiarnya. Sedangkan diri, amal, usaha, ibadah dan ikhtiarnya tidak memberi bekas pada dirinya. Inilah orang yang ragu dia, salami atau tidak. Kalau orang dah mengenal, terserah Allah sajalah tuh. Kalau memang Allah ridho di situ, dia jalani. Ya. Namun Allah itu Bapak Ibu tidak akan pernah cenggelat. Ya, tidak pernah cenggelat itu apa Pak Edi? Galia. Makanya Allah bilang, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kamu berbuat baik, perbuatan baik itu untuk dirimu sendiri. Apabila kamu berbuat jahat, perbuatan jahatanmu itu juga untuk dirimu sendiri, kata Allah. Itu maksudnya yang elok ke surga tampaknya, yang canggalia ke neraka tampaknya. Jadi yang surga itu orang yang dirahmati, orang yang diridhoi. Yang neraka itu orang yang dimurkai dan orang yang dilaknati. Orang yang galia, situ tampik itu. Itulah kemurkaan Allah bagi orang yang canggalia tadi itu. Inilah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua mampu menyikapi dan memahami qada dan qadar serta takdir atau sunatullah sebagai bentuk fiil atau perbuatan Allah. Inilah yang mesti kita imani. Jadi kalau kita tidak beriman qada dan qadar baik dan buruk sebagai fi'il dan perbuatan Allah, maka kita keluar daripada Islam. Kafir kita disebut. Makanya rukun iman itu yang keenamnya itu beriman kepada qada dan qadar. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Mari sama-sama kita buka diskusi dan muzakarah kita. Kalau ada yang mau bertanya ya silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.